Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat apa sih ayah sana? Ya sana ayo. Ada ayo. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi sama ayah dengan cerita 25 nabi dan rasul. Oh, Bagian 2 ya sekarang. Ya sekarang Nabi Muhammad bagian yang kedua. Sebelum bubuk apa dulu? Mode doa sebelum bubuk. Bismikallahumma ahyana wa bismika amut. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo. Alhamdulillahirobbilalamin wa syukurillah wa limatillah la khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa aja coba sebutkan? Nikmat apa aja, Mbak? Salat. Oke, nikmat bisa sholat. Ah iya betul, nikmat bisa tidur. Siapa yang pernah nggak bisa tidur? Iya, nikmat bisa sekolah, nikmat bisa makan, ya. Nikmat bisa menangis bisa. Bisa nangis betul. Bisa mana? Bisa malah betul. Bisa nyupi. Nikmat bisa makan, semua harus mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oke. Ya, oke, yuk, ayo, oke, ayah, mulai ya. Udah, ayo, ayo mulai, bisa, boleh, ayo udah, ada. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan membahas salah satu nabi terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu manusia yang paling mulia, salah satu manusia yang paling menjadi kiblat bagi para muslim, bagi muslimin, muslimat. Itu kiblatnya adalah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ka'bah. Bukan kiblat itu kita mencontoh, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lahir di daun gajah Rabiul Awal. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Kemarin di bagian 1 dijelasin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menikah, karena sudah menikah dengan Siti Khadijah dan umurnya udah 40 tahun. Jadi dari pernikahan dengan Khadijah, beliau dikaruniai 6 orang anak kemarin ya. Terdiri dari 2 anak laki-laki bernama Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 anak perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Menjelang usianya yang ke-40, Nabi Muhammad SAW sering pergi menyendiri di Gua Hira. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melihat cahaya terang benderang sampai memenuhi ruangan gua itu. Malaikat Jibril pun muncul di hadapannya sambil berkata, "Iqra." Apa artinya? Bacalah. Iqra itu artinya bacalah. Rasulullah SAW yang ketakutan dengan peristiwa itu pun menjawab bahwa beliau tidak dapat membaca. Malaikat Jibril terus meminta Rasulullah SAW membaca sampai 3 kali. Rasulullah SAW pun tetap memberikan jawaban yang sama, bahwa Rasulullah tidak bisa membaca. Malaikat Jibril pun kemudian menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah kejadian itu Rasulullah SAW pulang ke rumah dengan rasa ketakutan dan cemas. Sesampainya di rumah, beliau pun meminta pada Khadijah agar dirinya diselimuti. Tak lama setelah peristiwa itu turun wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Mudassir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembelih berhala tinggalkanlah,
dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh imbalan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Rabbmu. Bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dengan turunnya surat Al-Mudaththir ini mulailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Mula-mula beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengislamkan teman-teman dekat dan keluarganya terlebih dahulu. Setelah beberapa lama kemudian, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya secara terang-terangan. Melihat agama Islam semakin meluas, kaum kafir Quraisy mulai khawatir. Mereka mulai melakukan tindak kekesalan pada pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budak-budak yang telah masuk Islam mereka siksa dengan sangat kejam. Setiap suku diminta menghukum anggota keluarganya yang masuk Islam sampai ia murtad kembali. Sejak saat itu pun umat Islam mendapat siksaan yang pedih dari kaum Quraisy Mekah. Mereka dilempari kotoran, dihalangi untuk melakukan ibadah di Ka'bah dan lain sebagainya. Pada suatu hari, Abi Thalib, paman Nabi SAW yang merupakan pelindung utama, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. 3 hari kemudian Khadijah istrinya juga meninggal dunia. Sepeninggal Abi Thalib, kaum kafir Quraisy pun tidak segan-segan melampiaskan kebencian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kerap menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum mukminin dengan cara melempari dengan batu dan kotoran. Kaum kafir Quraisy pun bahkan sangat ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-10 kenabian ini benar-benar merupakan tahun kesedihan, Am al-Huzn, bagi Rasulullah. Meskipun begitu, pada tahun inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Mekah, di Mekah ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit hingga menuju Arsy. Pada kesempatan itu, Arsy itu tempat Allah yang paling tinggi. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari. Semakin hari, kaum kafir Quraisy menjadi semakin kejam terhadap kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib atau Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi dan pengikutnya ini dijadikan tahun permulaan Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau diangkat menjadi pemimpin oleh penduduk kota itu. Sejak itu, kota Yathrib menjadi lebih dikenal dengan sebutan Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Hal itu karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memasangkan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Sedangkan Ansor artinya penduduk Madinah yang masuk Islam dan ikut membantu kaum Muhajirin. Dengan demikian diharapkan masing-masing orang akan terikat dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendirikan masjid di kota Madinah. Masjid yang dibangun ini kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi. Ukurannya cukup besar, dibangun di atas sebidang tanah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Dindingnya terbuat dari tanah liat, sedangkan atapnya dari daun-daun dan pelepah kurma. Di dekat masjid ini dibangun pula tempat tinggal Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Suatu ketika timbul konflik antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy. Konflik ini memuncak sehingga menimbulkan peperangan. Peperangan ini terkenal dengan sebutan Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Perang ini merupakan puncak dari serangkaian pertikaian yang terjadi antara pihak kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy. Perang ini berkobar setelah berbagai upaya perdamaian yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW gagal. Saat itu kaum muslimin berjumlah sekitar 300 orang dengan perlengkapan senjata yang sederhana. Sementara kaum Quraisy berjumlah 1000 orang dengan persenjataan lengkap.
Akan tetapi berkat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan semangat pasukan yang membajak, kaum muslimin berhasil memenanginya. Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Beliau menghimpun kekuatan umat muslim hingga pada suatu hari Rasulullah SAW berencana kembali ke Mekah untuk memerangi kaum kafir. Pada hari yang ditentukan, beliau berangkat dengan membawa 10.000 orang tentara muslim ke kota Mekah. Kepada penduduk Mekah, Rasulullah SAW berseru. Beliau berjanji tak akan memerangi seorang pun dari penduduk kota Mekah. Namun dengan syarat mereka mau menerima baik-baik kedatangan Rasulullah SAW beserta pengikutnya dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah selesai perjalanan Nabi Muhammad SAW di bagian kedua. Insya Allah kita akan lanjut besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.